Semangat pagi, kembali kita akan membahas suatu judul yang akan menyadarkan kita bagaimana perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam berkemenangan. Judul hari ini tentang murka dan kasih, diambil dari kitab Roma ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara terkasih, pentingnya kita menyadari apa itu murka Allah dan kasih karunia. Tanggapan kita, apakah kita menerima atau membencinya? Ini yang harus kita pikirkan dalam renungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam, manusia pertama, apa yang menjadi kehilangan dari diri Adam? Kita akan baca di Roma 5 tentang hasil dibenarkan. Ini menjadi suatu menarik kalau kita baca. Bapak Ibu Saudara akan membaca kembali dari pasal 1, bagaimana roh kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa yang kita miliki sebagai anak-anak Adam? Pertama, kehancuran, dosa, maut, keterpisahan dari Allah, ketidaktaatan, penghukuman, dan hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 9, ayat 12, ayat 16 dan ayat 18, itu tercangkup bahwa akan ada kehancuran, akan ada dosa, ada maut, keterpisahan dengan Allah, ada ketidaktaatan dan penghukuman atas dosa manusia. Di ayat tadi kita baca, ketika masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Apa yang kita miliki setelah kita menjadi anak-anaknya? Kita bisa baca lagi di Roma 5 ayat 8 tentang bicara keselamatan dan kebenaran. Ayat 18, hidup kekal, hubungan dengan Allah dipulihkan, ketaatan, kelepasan, dan kasih karunia. Saudara-saudara terkasih, dosa ada jurang yang sangat dalam antara manusia dengan Allah. Tetapi puji Tuhan, dengan kasih karunia yang melalui kematiannya Yesus Kristus anaknya, waktu Yesus berkata di kayu salib, Allah memalingkan mukanya kepadanya. Demikian waktu manusia jatuh pertama kali Adam, Allah memalingkan mukanya. Inilah berita kasih karunia yang luar biasa buat kita, bahwa murka Allah atas dosa, atas maut sudah dikalahkannya di kayu salib. Ini akan membuat kita semangat bahwa kehidupan kita hari lepas hari kita akan mengenakan manusia baru yang terus diproses, karena sanctification itu terus mengalami progres dalam kehidupan kita. Berapa hari yang lalu saya bertemu dengan banyak orang dan saya suka sharing tentang kehidupan. Saya bertanya, Pak, bagaimana proses menjadi anak Allah? Apakah Bapak ada rasa takut, ada khawatir? Ya, memang ada rasa takut dan khawatir. Apakah Bapak bisa melewati itu? Aduh, berat sekali. Dengar baik-baik saudara. Di Roma 5:8 ini kita dibutuhkan ketaatan. Pengharapan yang kita lihat itu pengharapan yang pasti. Karena di sana ada berkata, hendaklah kamu bermegah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Saat kamu bersuka atas segala peristiwa, kamu akan mengalami namanya ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan suatu pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena Yesus selalu beserta dengan kita. Murka dan kasih karunia ini akan mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwa manusia yang berdosa telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan karunia untuk melewati segala kehidupan ini. Disinilah peran Injil, bahwa murka dan kasih karunia itu harus kita secara profesional yang kita hidupi dalam hidup ini. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan terus meneguhkan kita, menyadarkan kita bahwa Allah telah mati dan Allah telah bangkit, bagi dosa dan maut sudah dikalahkan, dan Dia tinggal dalam diri kita
untuk kita dikuduskan hari lepas hari bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.